Karena Kenapa? kalau di Twitter kan apapun yang trending topik di situ pasti ada iklannya tuh. Oh gitu. Open BO, open VCS, mau bensin naik, Ini kita mau ngomongin mau ada demo buruh. ngomongin itu ya, yang apa pejabat PNS yang viral di Korea itu kan, Bang Albert itu ya, Enggak, kita mau ngomongin sosial media sih. Bang Albert. Nah, dia itu salah satu korban viral di sosial media. Aduh, Yang dirujak oleh netizen Indonesia adalah netizen paling kasar sedunia. nggak nyangka ya. Iya. Habis itu hasil hasil surveinya kan dipublish. Oh, langsung Sikat juga. langsung dibuktikan dengan nyata. Microsoft disikat. Ya kalau nggak salah Ya, Microsoft deh itu yang bikin survei itu. the best ya emang. Tapi Netizen tolong Indonesia. dikoreksi kalau gue salah ya. Tapi kalau seingat gue sih Microsoft. Suruh hormat bendera lo. Kalau bendera Eh, kakinya satu kaki. setengah jam gitu. Kenapa lo ngecek kodam aja? Siapa lu kecek-kecek kodam kan? Lihat-lihat lah, jangan sampai yang dicek itu adalah Kodam Jaya. Bahaya. Propos bukan, cek kodam. Cari penyakit itu namanya. Om Albert, apa kabar Om Albert? Sehat Bang Alek. Gimana rasanya viral di Ah, sosial media nih Om Albert? gimana ya? Masih tidur di teras kayaknya. Iya. Itu Om Albert pasti, Aduh. aduh, banyak berdebat dengan keluarganya di rumah. Dan berdebat dengan dirinya sendiri kayaknya. Kenapa aku Kenapa gue begini? tawarin? Ya kan? Ya gue udah nonton videonya tuh, emang, aduh, Jadi menurut lu gimana? Ramah tamah apa emang ada udang di balik bakwan? ya kita nggak tahu isi hatinya. Gue juga bukan pakar gestur itu, Mikro apa? mikro apa? Mikrobiologi, Mikro Microchip mikro ekspresi. Hampir ke hotel boleh. gitu ya? Anjir, pantesan viral goblok. Orang mau ke Bunaken kok. Ya mungkin dia mau menjelaskan soal Bunaken ya kan kita nggak tahu. Oh, iya. Tapi itulah, itu salah satu korban yang dirujak netizen di sosial media. Dibejek. Dirujak. Eh, itu dampaknya luar biasa loh. Dia dicopot dari jabatannya juga tuh. Iya, Anjir. itu Menteri Perhubungan langsung Hmm, nyopot tuh. gitu ya. Beberapa hari setelah video itu viral. Nah, itu lewat sosial media juga dia jawab itu. Jawab apa lagi deh? Kalau ngasih tahu masyarakat Bahwa se-Indonesia bahwa dia dicopot dari jabatannya terlambat ya kan. Udah di copot gimana? sosial media Twitter, dulunya Twitter, sekarang X. X. Tapi waktu itu viral, gue suka tuh. Karena Kenapa? kalau di Twitter kan apapun yang trending topik di situ pasti ada iklannya tuh. Oh gitu. Open BO, open VCS, mau bensin naik, Ini kita mau ngomongin mau ada demo buruh. ngomongin itu ya, yang apa pejabat PNS yang viral di Korea itu kan, Bang Albert itu ya, Enggak, kita mau ngomongin sosial media sih. Bang Albert. Nah, dia itu salah satu korban viral di sosial media Aduh. yang dirujak oleh netizen. Hmm. Jadi sebenarnya dia itu korban sosial media atau korban karena perbuatannya sendiri sebenarnya? Dia mengorbankan diri. Mengorban. Ya lagi orang lagi live ya kan. Hmm. Namanya konten kreator lagi review makanan kali ya di restoran. Hmm. Terus? Dia gabung terus ngobrol-ngobrol di situ. Jadi yang gabung dia. Dia gabung. Oh kan kalau menurut dia kan
dia ngajak si konten kreatornya gabung ke dia, Oh ke gitu. mejanya dia. Ya whatever lah. Tapi Ngobrol-ngobrol-ngobrol, habis itu diajak mampir ke hotelnya. yang gue tahu dia lagi live lah. Hmm, Makanya ada video itu kan. iya, habis itu konten kreatornya ngoceh-ngoceh kan. Hmm. Dari Kroya. Ramah, Le. Gue yakin dia tuh orang yang ramah sebenarnya. Tapi sosial media itu jadi apa ya namanya ya? Forum pengadilan di luar pengadilan. Jadi Iya, banyak orang mengadili. kalau dulu kita mengenal istilah pengadilan rakyat, Nah, iya kan? iya. Sama kayak si Toel kemarin tuh kan, waktu Iya, dia mengomen, mengkritik Sintayong dan soal naturalisasi. akhirnya dia Dirujak juga itu dirujak juga sama sama fans bola fans bola. nasional ya kan. Cuman buat gue sih berlebihan ketika keluarganya si Bung Toel ini juga ikut jadi korban sih. Betul. Ada kebablasan. Mungkin ada harus ada etikanya juga ketika mengadili seorang di sosial media. Komentarin oke, tapi jahat loh. Tapi mungkin menurut mereka nggak cukup kali kalau si Toelnya doang. Mungkin karena menganggap Bung Toel ini kayaknya udah anti kritik nih. Jadi dia mau dikatain apa aja Cuek, cuek. bisa jadi. Makanya akhirnya Biar akun-akun orang-orang terdekatnya dia juga kena jadinya lah. Kalau menurut gue sih gitu ya kan. hmm, Wah, tambeng nih orang ya kan. iya, bener. Kulit badak nih kayaknya ya kan. Hmm. Udah dikasih tahu masih ngoceh aja sikat udah. Dia ngomentarin Sintayong apa ya? Masalah naturalisasi itu. Ya menurut dia Sintayong itu adalah sebenarnya orang tuh menurut dia orang-orang atau fans bola dan Erick Thohir tuh pemerintah terlalu mengagung-agungkan Sintayong. Padahal menurut dia Sintayong tuh pelatih yang biasa aja. Biasa aja. Iya. Cuma jago ngelatih bola aja. Iya, jago-jago cuma nggak spesial menurut dia. Terus ditambah lagi dengan adanya naturalisasi ini menurut dia ya coba kalau nggak ada naturalisasi prestasinya akan sama nggak? Satu itu. Yang kedua menurut dia lagi dengan adanya naturalisasi seolah-olah Sintayong ini jadi apa ya? Tidak mengindahkan atau tidak berusaha untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di Liga 1 Indonesia. Hmm. Akhirnya jadi semua pakai pemain naturalisasi kebanyakan. Iya, iya. Itu sih yang dia kritik. Ya pro dan kontra sih memang. Bahkan sampai kemarin itu legenda bola Indonesia Anjas Mara juga ikut-ikutan mengkritik Sintayong tuh. Anjas Mara. Anjas Mara, Anjas Asmara. Anjas Asmara, Anjas Mara Anjas Mara sekarang mah. pelatih yoga, Bu. Dia artis dulunya. Ih, suaminya dia Tami, tau gue. Salah gue. Anjas Asmara jadi ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan dihajar juga cuy. Iya. Iya, dibilang legenda apa ya? Legenda kearbitan apa apa ya gitu. Hmm. Karbi. Iya, iya gara-gara itu dikorek juga tuh prestasinya Anjas Asmara itu. Nggak sembarangan kritik sih memang Iya. orang-orang ini. Hmm. Jadi ya sama lah si Toel nih dulu waktu dia pengurus PSSI prestasinya apa sih gitu kan. Sama Anjas Asmara ini juga gitu. Dulu dia Dikulitin. pemain bola dikulitin cuy. Sampai Sintayong. segitunya. Ngeri. Sintayong itu pelatih bola. Kalau dia larinya cepet dia Shinkansen kan. Shinkansen. Kalau dia dari Taiwan Shinlin dia. Silin. Ayam dong. Iya. Aduh. Ya apa ya susah sih memang kalau orang udah disoroti di sosial media itu Ada aja, dapat aja ya, bisa dapat bahan gitu ya di sosial media. kemungkinannya dua lah, Buat ngulitin. terkenal ya kan jadi terkenal dengan reputasi baik atau hancur ya. Tapi kan sebelumnya kayak tadi Anjas Asmara itu reputasinya kan baik-baik aja kan. Iya,
Ya makanya tadi gue bilang, kalau lu udah disoroti di netizen di sosial media, pilihannya dua. Lu jadi terkenal dengan reputasi yang baik, ya kan? Hmm. Atau hancur sekalian. Karena mereka nggak benar-benar nggak nanggung-nanggung gitu. Ya terlepas ya, maksud gue mungkin lu menyoroti bahwa sosial media ini kadang ya komen-komen apa segala macamnya jadi terlalu terlalu kasar, terlalu Terlalu kasar. norak, terlalu Tapi ada berlebihan. baiknya juga kan, banyak juga kasus-kasus, misalkan kasus-kasus arogansi di jalan raya itu Terekspos. terekspos ya. Hmm, Ya, banyak koboi-koboi di jalan raya kan tertangkap sama gara-gara viral di media ya, sosial. diviralkan. Jadi ya, ada bagusnya juga, tapi kalau kelewatan ya kita sebagai pengamat media sosial juga geli juga. Gue jadi inget waktu kalau nggak salah Microsoft ya. Microsoft tuh kalau nggak salah pernah bikin survei yang menyatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling kasar sedunia. Nggak nyangka ya. Iya. Habis itu hasil hasil surveinya kan dipublish. Oh langsung Sikat juga. langsung dibuktikan dengan nyata. Microsoft disikat. Iya kalau nggak salah Ya, Microsoft deh itu yang bikin survei itu. the best ya emang. Tapi Netizen tolong Indonesia. dikoreksi kalau gue salah ya. Tapi kalau seingat gue sih Microsoft yang bikin survei. Iya, bantu viralin lah. Tapi jangan bantu viralin portal ini ya. Tapi jangan dihujat bro. Iya. Terus Tapi itu masih ya apa ya. Kita kan jadi bicara soal baik buruknya sosial media ya. hmm, Kadang saking pahitnya komentar orang di sosial media itu bisa mengakibatkan orang yang dibully atau apa tuh jadi bisa kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa cuy. iya, bunuh diri, Bundir. bunuh diri. Iya. Itu terjadi kalau nggak salah bulan lalu di Cina. Gimana? Di Cina. Bunuh diri karena apa? Jadi ada apa ya? Konten kreator, tapi kasusnya mungkin bukan karena sosial media, karena dia diperas sama mantan pacarnya. Oh, si siapa namanya itu yang Itu dia berkabungnya internasional itu, bro. iya. Nah, terus akhirnya ceweknya kan sekarang Ceweknya dihujat sama netizen sedunia. iya, Itu. yang akhirnya dia bunuh diri karena ceweknya akhirnya mau nikah sama orang lain kan. Kalau nggak tahu gitu. Iya. Ya, selamat lah buat ceweknya itu ya. Iya, Ngetop itu, atau mendadak terkenal. terkenal dan suatu saat mungkin akan diungkap lagi, nggak akan terlupa itu. Ya, iya sih. Tapi kecenderungannya gitu sih. Le. Hujat, 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 hujat. Habis itu udah kelar. Ganti topik cuy. Ganti topik, tapi nanti kemungkinan bisa trending lagi. Bisa, cuma nanti itu mungkin dalam waktu yang lama sih. Karena orang pasti mengejar Rating. isu-isu Nah, baru yang lain yang mereka bisa viralkan gitu. iya. Konten kreator gitu ya kecenderungan. Walaupun kita konsisten dengan berita-berita yang viral tapi nggak pernah viral. Iya, kita kalah sama ini loh. Kalau di TikTok tuh ada yang namanya cek kodam. Gue pernah cerita kan. Gue pernah ngetes tuh. Apa dia live terus Dia ngapain tuh? dia live Cerita dulu terus dong, kodam tuh apa? Cek kodam kodam. tuh kayak Kodam. ada orang ini ada isinya apa enggak, ada dewa pelindungnya apa enggak kayak gitu Hmm. kan. Namanya Anwar isi Amin kosong. Giliran gue ini kosong nih. Wah, gue suruh push up. Yang gue cek kodam Siliwangi, bro. Apa-apaan kamu? Di sini banyak yang jaga. Dibilang kosong. Kodam Jaya. Kodam Jaya. Gila, gue suruh push up. Iya tuh temen gue juga pernah tuh ngecek kodam di situ. Suruh gotong sepeda.
Jangan ngebut ya. Orang masuk ke situ turun ya kan, jalan kaki ke dalam, dia naik sepeda. Gantian sepedanya naik dia. Di stop sama yang jaga kodam ya kan, Iya. di pos. Udah. Iya, kita mah yang ngecek-ngecek kodam aja nggak ini nggak bersaing ya. Iya. Maksud gua, nah itu maksud gua cuma mau bilang gini, banyak banyak juga di sosial media tuh, entah itu konten kreator atau ya pegiat media sosial yang bikin konten-konten mungkin Apa kita bikin ini aja lah buat saingan. Biasanya kodam tuh saingannya zodiak. zodiak, Iya, iya, baca kartu tarot gitu ya. iya. Belum punya Kita sertifikat lah. kita baca kartu apa gitu. Kartu jam sostek gitu. Bisa dibaca nggak tuh ya? Wah, ini Nah, baru-baru ini juga lagi rame tuh Vina Garut loh. Vina Garut. Itu serem ya? Vina Garut Serem-serem. ini bro, dia pegiat. Vina Garut apa Cirebon? Cirebon, Bang. Kalau Vina Garut tuh viralnya 5 tahun lalu kalau nggak salah. Ini Vina Garut yang mana nih? Vina yang mana nih? Anjir. Vina Garut. Vina Garut tuh pegiat bokep. Masa sih? Dia viralnya 5 tahun lalu kalau nggak salah. Enggak nih, yang sekarang viral tuh Vina Cirebon yang dibunuh. Itu dia, makanya gue pikir lu salah ngomong kali. Anjing. Salah salah ngomong. Tai. Itu yang nge-share di grup itu si Anes tuh. Vina Garut. Video 3GP-nya tuh. Vina Garut. Nah, tapi kalau yang kembali viral itu Vina Cirebon, dia dibunuh 8 tahun lalu. Namun Kasus viral lagi pembunuhan sekarang. ya. Dan pemerkosaan itu, Le. Kalau nggak salah begitu. Dan Dia sempat ada diperkosa. Gue nonton podcastnya Densu tuh. hmm, Keluarganya didatangin. sudah ada 8 terpidana kan yang ditangkap. Iya. Tapi dalam 11 pelakunya 11 ya. 11 masih ada 3 yang belum ketangkap Justru pelaku utamanya. dan identitasnya juga masih dipertanyakan benar apa enggak namanya itu semua kan. Kok bisa ya? Maksudnya dari 8 terpidana ini kan harusnya udah bisa dipastikan gitu. Satu bebas. Cuman ada kecenderungan, ada kemungkinan dia korban salah tangkap. Kasian ya, udah jalan pidana. Berapa tahun tuh berarti di jalan? Ya kalau 8 tahun lalu berarti kan Taruhlah minimal 7 tahun. 7 tahun ya kan. Sidang ya kan. Iya. Gila tuh kasihan amat. Salah tangkap. Nah, di prosesnya itu juga gue sempet lihat tuh di timeline gue di page gue tuh di TikTok sempat ada akun yang dituduh-tuduh sama netizen dia salah satu pelaku utamanya. Ditangkap. Hah? Ditangkap. Belum. Oh, belum. Dituduhnya sama netizen bang, bukan polisi. Masalah bener apa enggak kan kita nggak tahu. Netizen investigasinya sejauh Iya. apa sih kredibilitasnya dia untuk melakukan investigasi itu menuduh orang tuh bener apa enggak? Iya. Karena kita nggak tahu. Maksud gua kasihan juga misalkan dia udah dituduh netizen se-Indonesia gitu. Diperiksa polisi ya kan. Kenapa ditangkap, Pak? Kata netizen. Kamu salah satu pelaku ya kan. Di sosial media ini sangat-sangat berpengaruh banget ya. Iya. Ya, Eh, kadang-kadang demi viral gitu kita mengorbankan martabat seseorang, privasi orang lain gitu kan. etika. Keji. Iya, sama kayak misalnya kasus-kasus rumah tangga lah. Itu juga banyak tuh naik di sosial media tuh sekarang kalau gue Oh, lihat. iya. Etis nggak sih menurut lu itu? Itu kan ranah private ya. Kemudian cuma karena lu tahu gitu kan. Terus lu videoin, lu viralin gitu. Maksudnya itu etis nggak? Nggak etis juga kan. Karena walaupun Nah, yang kalau itu gue jadi inget sama ini yang masalah anak lapar terus disiram air sama mamanya. hmm, Itu kan konten kreatornya akhirnya dituntut. ya karena
Ternyata emang itu karena memviralkan itu. karena emang emaknya ternyata mandiin dia gitu. Enggak juga. Jadi sebenarnya gini, untuk membuat konten Hmm. yang melibatkan anak atau orang lain gitu, kadang-kadang kita perlu consent form. Consent form itu apa Oh, ya? Form persetujuan. ya ya ya. Dia boleh, dia mengizinkan nggak Ini kan hasil rekamannya itu dipublish atau enggak. dipublish ya. Ya itu maksud gua. Jadi kadang-kadang ya itu demi viral orang ya terlepas ada kelalaian dari orang tua gitu ya Hmm. dalam. Tapi ini nggak sih, Le, lu inget nggak dulu sebelum banyak viral-viral kejadian-kejadian sosial lah ya, kita anggap ini kejadian sosial ya. Yang tadi barusan kayak lu bilang misalnya anak lapar disiram sama ibunya gitu kan. Gue inget banget dulu tuh awal-awal 2000, tahun 2000, itu sangat-sangat menjamur reality show. Hmm. Reality show ya yang ngeprank orang, yang sok-sok investigasi, yang pacarnya jebak-jebak pacarnya lah, pengen tahu pacarnya selingkuh apa kagak, kayak gitu-gitu tuh. Iya. Itu cikal bakal ini loh, kalau menurut gue, yang sekarang terjadi. Iya. Padahal itu settingan juga. Padahal itu semua settingan, buat naikin rating TV doang kan, kagak ada pendidikannya itu. Iya. Cuma akhirnya jadi karena orang sekarang teknologi handphone udah semakin canggih ya kan, Beritanya cepet tuh. mereka bikin reality show sendiri cuy. Bikin reality show sendiri, bikin channel sendiri, mereka viralkan gitu loh. Iya kan? Ada juga kok konten kreator yang kalau menurut gue emang rada goblok sih. Orang jualan gas nih. Akhirnya dia dilaporin polisi tuh. Kenapa? Tukang gas mau jualan. Terus direkam nih sama dia dari jauh. Diganggu sama dia, bang katanya. Gasnya boleh nggak saya minta satu katanya. Lah orang jualan, gas 3 kilo diminta. Hmm. Ya ditolak lah sama abang ya kan. Padahal dia cuma delman lagi. Hah? Dia cuma delman kan. Bukan, apa tuh Delman? Delivery man. Iya, nggak boleh katanya ini udah pesanan apa segala macam. Diambil cuy, gasnya dibawa lari. Kan goblok ya. Itu kan dia mau nganter, Nganter pesenan. jadi ganggu usaha orang. Iya. Jadi kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu mungkin awalnya dari situ tuh. Ya terlepas habis itu dia bayar ganti rugi segala macem kan. Ya orang udah keburu males ya kan. Kalau gue jadi abangnya mungkin udah kena Lempar. tabok tuh dia. Iya, gue lempar tabung gas itu. Iya, keterlaluan sih kalau menurut gue. Acara-acara yang ya balik lagi ke sosial media sih. Iya, bukan berarti nggak ada konten-konten yang layak untuk ditonton kayak konten Banyak, kita. banyak, banyak. Konten-konten positif juga banyak Banyak. yang beredar di sosial media, tapi ya itu tadi eh, selain manfaat sosial media juga ya perilaku netizen, ya kan, terus konten-konten yang nggak mendidik itu masih sulit tuh Iya. untuk dibatasin ya kan, dan Hmm. ya menurut lu perlu nggak sih Eh, atau dibiarkan aja itu sebagai sebuah dinamika gitu, sebenarnya kan udah ada undang-undangnya. undang-undang ya Itu kan bisa masuk ke ini sebenarnya. Kalau pidana, orangnya ITE ya. enggak, pidana juga bisa. Itu perbuatan tidak menyenangkan. Hmm, Cuman kan untuk prosesnya orang kadang-kadang males berurusan dengan entah itu polisi, kita nggak lapor, ini ada prosesnya panjang. prosesnya panjang, makan waktu. Sementara kan Ya, kalau orang-orang kecil gitu, misalkan tukang gas, dia mau ke kantor polisi berarti kan mesti cuti sehari, potong gaji, iya. Belum nanti kalau dipanggil-panggil ya kan panggil-panggil, pengadilan mesti datang sebagai sebagai pelapor. saksi, pelapor, gitu kan. Undang-undangnya sudah ada, cuman ya Mengeksekusi undang-undangnya itu ya yang orang mungkin masih males gitu ya. hmm, tinggal masalah etis atau enggak etis yang bisa dilakukan atau enggak Ya, ketika kita membuat konten.
Nah itu dia, standar itu beda-beda sih orang. Iya. Iya kan? Mungkin orang yang terbiasa bercandanya ngata-ngatain orang lain gitu kan, di antara teman-temannya, ketika dia main di platform sosial media itu udah biasa buat dia gitu. Iya, aja ada dua tuh. Kalau orang males ya udah standar miring aja. Kalau orang rajin ya standar diri. Nah itu. Kalau standar diri kan shockbreaker awet. Kalau standar Iya. miring ya shockbreaker sebelah kiri tuh Iya. cenderungan lebih cepat rusak. Kadang spion longgar ya kan, senggol sama sebelahnya. Gue aja suka gitu, gue sebel, gue ngehe nih. Itu parkiran penuh ya kan, standarnya miring lagi kan. Aduh. Ya, begitulah tentang sosial media. Semoga kita juga bisa nyaring ya. Bisa, Bisa nyaring. mudah-mudahan. Diayak, Pak. Jangan asal-asalan cek kodam lu ntar suruh bos up. Pokoknya kalau suruh bos up, suruh megang granat, Suruh hormat bendera lu. kalau bendera, kakinya satu kaki. Setengah jam. Kenapa lu ngecek kodam anjing? Siapa lu kecek-kecek kodam kan? Lihat-lihat lah, jangan sampai yang dicek itu adalah Kodam Jaya. Bahaya, Propos bukan, cek kodam. cari penyakit itu namanya. Peace.